Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal geometri analitik ruang. Nah, di sini ada 10 soal ya teman-teman. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu tentukan koordinat titik yang berjarak 5 satuan dari titik 1, 6, 3 dan lalu buktikan. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari sumbu X-nya, yaitu jarak 5 satuan sejajar sumbu X. Ini kita tulis ya dari soal ini tadi. 1, 6, 3 menjadi 6, 6, dan 3. Mengapa di sini 1, di sini berubah menjadi 6? Karena ini 1 ini sebagai X, 6 sebagai Y, dan 3 sebagai Z. Nah, jadi X-nya ini 1. 1 ditambah 5 satuan, berarti menjadi 6. Nah, kita buktikan. Rumusnya, kalau sejajar sumbu X berarti X kuadrat sama dengan buka kurung 6 min 1 kuadrat plus 6 dikurang 6 kuadrat plus 3 min 3 kuadrat. Sama dengan, nah ini dari sini ya, 6 dikurang satunya ini, setelah itu ini 6 dikurang 6 dapat dari sini, lalu 3 ini dikurang 3 dapat dari sini. Sama dengan 6 dikurang 1 kuadrat, 5 kuadrat, ditambah 6 dikurang 6 kuadrat yaitu 0, ditambah 3 dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, cukup yang ini saja, yang 0 dan 0 ini tidak perlu dikuadratkan, menjadi sama dengan 5 kuadrat yaitu 25. Nah, X sama dengan 25 ini jadikan akar, menjadi akar 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5. Nah, sudah ketemu ya teman-teman sumbu X-nya. Lalu kita selanjutnya mencari sumbu Y. Jarak 5 satuan sejajar sumbu Y. Ini seperti tadi ya, kita tulis ini 1, 6, dan 3, lalu diubah menjadi 1, 11, dan 3. Kalau tadi ini kan X-nya ini sebagai 1, dia ditambah 5 menjadi 6. Kalau Y-nya kan tadi 6 ya, 6 sebagai Y kan. Jadi 1 tetap, setelah itu 6 ini ditambah 5 satuan, yaitu menjadi 11 dan 3. Kita buktikan. Y kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat plus 11 kurang 6 kuadrat plus 3 kurang 3 kuadrat. Seperti tadi ya. 1 dari sini dikurang 1 ditambah ini 11 dikurang dengan ini 6, setelah itu ini 3 dikurang dengan ini 3. Sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat yaitu 0 ditambah 11 dikurang 6 kuadrat yaitu 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat yaitu 0. Sama dengan 0 ditambah 5 kuadrat ditambah 0 menjadi 25. Y sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Nah, kita sudah mencari sumbu X dan sumbu Y teman-teman. Nah, sekarang kita mencari sumbu Z. Nah, cara mencarinya, jarak 5 satuan sejajar sumbu Z. Kita tulis seperti tadi ya, 1, 6, 3, lalu diubah menjadi 1, 6, dan 8. Z, berarti ini 3, 3-nya sebagai Z. Berarti ini 3 ditambah 5 satuan, yaitu 8. Kita buktikan, Z kuadrat sama dengan 1 min 1 kuadrat plus 6 min 6 kuadrat plus 8 min 3 kuadrat. Ini ya, 1 dikurang dengan ini, setelah itu ini 6 dikurang dengan 6, 8 ini dikurang dengan 3, sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat, yaitu 0 ditambah 6 dikurang 6 kuadrat, 0 ditambah 8 dikurang 3 kuadrat, yaitu 5 kuadrat, sama dengan 0 tambah 0 ditambah 5 kuadrat, dapatkan hasil 25. Z sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya yaitu 5. Ini sudah terbukti semua. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini, sebuah garis melalui titik 6, 4, 2 dan tegak lurus bidang YZ, maka tentukan koordinat titik pada garis tersebut yang jaraknya 10 satuan dari titik 0, 4, dan 0. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya teman-teman. Ini 4, 2, dan 6 melalui garis ini ya. Nah, dimisalkan. Misal A-nya 6, 9, dan 2.
Ini misal A 6, ini 6, ini 4 ya teman-teman. Ini misal A 6, 4, dan 2, B-nya 0, 4, 0, maka jarak A ke B yang berjarak 10 satuan, garis tegak lurus bidang YZ, maka titik koordinatnya adalah X, 4, dan 2. Sehingga kita hanya perlu mencari X, ini ya, penyelesaian. Nah, diketahui hanya 6, 4, dan 2. Ini ya, 6, 4, dan 2. Ini 4 ya teman-teman. Nah, setelah itu B-nya, ini B-nya 0, 4, dan 0. Nah, selanjutnya ini C-nya yaitu X, 4, dan 2. Ini C-nya. Nah, lalu kita lanjutkan. Jadi mutlak CB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Nah, ini rumusnya. CB berarti 10, berarti 10 kuadrat sama dengan X2, berarti X min X1-nya ini 0 ya, kuadrat ditambah Y2-nya ini tadi 4 min Y1-nya yaitu 4 ditambah Z2-nya 2 min Z1-nya yaitu 0 kuadrat. 10 kuadrat berarti 100 sama dengan X min 0 kuadrat yaitu X kuadrat ditambah 4 kurang 4 kuadrat yaitu 0 ditambah 2 dikurang 0 kuadrat yaitu 4. X kuadrat sama dengan ini dia berpindah ruas ke kanan ya, dikeluarkan X2 sama dengan 96. Dia kalau pindah ke ruas kanan ini dikurangkan, berarti 100 dikurang 4 yaitu 96. Berarti X sama dengan akar dari 96. Nah, X sama dengan akar dari 96 ini yaitu 4 akar 6. Nah, jadi koordinat titik pada garis tersebut yang jaraknya 10 satuan dari titik 0, 4, dan 0 adalah 4 akar 6, 4, dan 2. Lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan yang dapat diperoleh dari persamaan 2x plus 8y ditambah 6z sama dengan 24. Nah, penyelesaian ini kita tulis ya. 12x plus 8y plus 6z sama dengan 24 ini. Lalu kita menggunakan rumus ax plus by plus cz sama dengan min d. Kita buat seperti ini ya. Berarti ini dengan ini, BY dengan ini, dan CZ dengan ini menjadi AX per min D plus BY min D plus CZ min per min D sama dengan 1. Sama dengan AX-nya ini 12X, kita tulis 12X per min D-nya ini 24 ditambah BY-nya ini 8Y per min D-nya itu 24 ditambah CZ-nya ini 6Z dikuper 24 min 1 sama dengan 1. Nah, lalu sama dengan ini X ya, keluarkan X per 24 bagi 12 yaitu 2 ditambah Y per 24 bagi 8 yaitu 3 ditambah Z-nya ini dikeluarkan Z per 24 bagi 6 yaitu 4 sama dengan 1. Nah, maka kita dapatkan bahwa persamaan tersebut memotong sumbu X di titik 2, 0, 0. Ini sumbu X ya di titik ini. Sumbu Y-nya di titik 0, 3, dan 0 ini ya. Dan sumbu Z-nya di titik 0, 0, dan 4. Ini ya teman-teman. Nah, baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Tentukan jarak titik B 1, 1, dan 2 ke bidang 2x min y plus z sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya nih teman-teman. Nah, ini kan nih B-nya kan 1, 1, dan 2 kita tulis. B 1, 1, dan 2 kita ubah menjadi x1, y1, dan z1. Berarti x1-nya ini 1, y1-nya ini 1, dan z1-nya ini 2. Nah, lalu kita tulis ini soalnya nih ya, yang 2x min y ini. Kita tulis 2x min y plus z sama dengan 4.
Lalu kita tulis lagi 2x min y plus z min 4. Ini ya. Jadi min 4 sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi A-nya ini sebagai 2, B-nya ini min 1 ya. Kalau sendiri ini 1 ya, ini karena dia ada ini jadi min. Setelah itu C-nya 1 dan D-nya ini min 4. Nah, kita masukkan rumus. D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan, kita lihat ini A-nya ini 2, berarti kita tulis mutlak 2 dikalikan X1-nya ini 1 dikurang B-nya ini min 1, kita tulis min 1, Y1-nya ini 1 ditambah C-nya ini 1, lalu Z1-nya ini 2, setelah itu D-nya min 4 per akar A-nya ini 2, berarti 2 kuadrat ditambah B-nya ini min 1, berarti buka kurung min 1 kuadrat ditambah C-nya ini 1, berarti 1 kuadrat. Nah, sama dengan mutlak 2 dikali 1 berarti 2 dikurang 1 kali 1 yaitu 1 ditambah 1 kali 2 yaitu 2 lalu min 4 per akar 2 pangkat 2, 4 ditambah min 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Sama dengan mutlak 1 per akar 6. Ini ya, 2 dikurang 1 ditambah 2 dikurang 4, ini hasilnya 1 per akar 4 ditambah 1 ditambah 1 akar 6. D sama dengan 1 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 menjadi 1 per 6 akar 6. Ini ya, 1 dikali 6 berarti 1. Ini penyebutnya 6 lalu akar 6. Jadi jarak titik B112 ke bidang 2x min y min z sama dengan 4 adalah 1 per 6 akar 6 satuan jarak. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ubahlah persamaan 2x min 3y plus z plus 5 sama dengan 0 ke persamaan normal Hesse. Penyelesaian. Nah, diketahui A sama dengan 2, ini A-nya sebagai 2, B-nya ini min 3 ya, C-nya ini 1 ya, kalau sendiri ini 1 dan D-nya ini 5. Nah, nih kita tulis rumusnya. Ini rumusnya AX plus BY plus CZ plus D per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0. Lalu bawahnya 2x min 3y plus z plus 5 ini ya per plus minus akar A-nya ini kan 2, berarti 2 kuadrat ditambah B-nya ini min 3 kuadrat ditambah C-nya ini 1 kuadrat sama dengan 0. 2x min 3y tambah z tambah 5 per plus minus akar 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah min 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 1 kuadrat yaitu 1 sama dengan 0. Didapatkan hasil yaitu 2x min 3y plus z plus 5 per plus minus akar 14. Ini ya, 4 ditambah 9 tambah 1 hasilnya 14 sama dengan 0. Atau ini kan masih menggunakan plus minus. Nah, ini tidak, berarti dia berubah ya menjadi min 2x plus 3y min z min 5 per akar 14 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan normal Hesse adalah min 2x plus 3y min z min 5 per akar 14 sama dengan 0 dan jarak 0 ke bidang V yaitu 5 per akar 14. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Carilah persamaan normal Hesse dari bidang 6x plus 3y min 2z min 6 sama dengan 0. Penyelesaian. Nih diketahui A-nya ini 6 ini ya. B-nya ini sebagai 3, C-nya ini min 2 dan D-nya ini min 6. Nah, ini seperti tadi. Ini kita masuk rumusnya seperti tadi ya. AX plus BY plus CZ plus D per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya tadi 6, berarti kita tulis 6X. Ini kita tulis ya, 6X plus 3Y plus min 2Z plus min 6 per
plus minus A-nya ini tadi kan 6 kuadrat, berarti akar 6 kuadrat, plus B-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat, plus C-nya yaitu min 2, berarti min 2 kuadrat, sama dengan 0. Nah, lalu ini kita tulis ulang ya, yang atas ini cuman bedanya kurungnya dihilangkan ya, ini kurungnya dihilangkan. Lalu per plus minus akar 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 3 kuadrat yaitu 9 ditambah min 2 kuadrat yaitu 4 sama dengan 0. Nah, didapatkan hasil 6x plus 3y min 2z min 6 per plus minus 7 sama dengan 0. Atau 6x plus 3y min 2z min 6 per 7 sama dengan 0. Jadi persamaan normal saya adalah 6x plus 3y min 2z min 6 per 7 sama dengan 0. Dan jarak 0 ke bidang V yaitu 6 per 7 ini. Ya. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui bidang P melalui titik A 2, min 1, 3 dan memiliki vektor normal vektor N sama dengan 3, 2, min 1. Maka tentukanlah persamaan bidang P. Penyelesaian, kita menggunakan rumus umum persamaan bidang, teman-teman. Nah, ini rumusnya nih ya. A buka kurung X min X1 plus B, Y min Y1 plus C, Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan A-nya ini 3, B-nya ini 2, dan C-nya ini min 1. Nah, didapatkan hasil, berarti A-nya 3, lalu ini X-nya turun, min, ini sebagai X1, ini sebagai Y1, dan ini Z1 ya teman-teman. Jadi, X1-nya 2, ditambah ini B-nya tadi kan 2, lalu Y turun, ditambah Y1-nya ini 1, ini C-nya kan ini tadi min 1, berarti min 1, Z-nya turun, min dikurang Z1-nya tadi 3, berarti 3 sama dengan 0. 3 bertiga dengan X berarti 3X dikurang 6, 3 dikali 2 ini 6, ditambah ini 2Y ya, 2Y ditambah 2 dikali 1, 2, terus dikurang ini Z ya, ditambah 1 kali 3 itu 3 sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu 3x plus 2y min z min 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang P-nya yaitu 3x plus 2y min z min 1 sama dengan 0. Nah, lanjut soal nomor 8. Hitung jarak titik P 2 min 3, 4 terhadap bidang 3x min 2y plus 6z min 4 sama dengan 0. Penyelesaian, kita menggunakan rumus jarak titik ke bidang. Ini rumusnya teman-teman. Berarti D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. D sama dengan mutlak A-nya 3, terus X1-nya ini sebagai X1-nya ini 2, lalu B-nya ini min 2, Y1-nya ini min 3, C-nya ini 6, Z1-nya ini 4, lalu D-nya itu min 4. Ya, berarti 3 dikali 2, min 2 kali min 3, ditambah 6 kali 4, min 4 per akar 3 kuadrat. Ini kan, tadi A-nya dimisalkan ini ya. A-nya ini. Berarti 3 kuadrat plus B-nya ini min 2, berarti min 2 kuadrat plus C-nya yaitu 6, berarti 6 kuadrat. D sama dengan mutlak 3 dikali 2, berarti 6, ditambah 2 dikali min 3, 6, ditambah 6 dikali 4, 24, minus 4. Per akar 3 kuadrat yaitu 9, ditambah min 2 kuadrat yaitu 4, ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Nah, maka dapatkan hasil yaitu D sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 24 dikurang 24. Nah, hasilnya 32 per 9 ditambah 4 ditambah 36 menjadi akar 49 sama dengan 32 per akar dari 49 yaitu 7. Jadi jarak titik ke bidang yaitu 32 per 7. Nah, lanjut ke soal nomor 9.
Diketahui kubus dengan titik-titik A 2, 1, 3 dan B-nya 5, 1, dan 7. Berapakah jarak antara titik A dan titik B? Penyelesaian, kita menggunakan rumus ini ya. D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. D sama dengan akar. Nah, ini kita misalkan ini ya, X1-nya ini 2, ini Y1 dan ini Z1. Lalu ini X2, Y2 dan ini Z2 ya teman-teman. Jadi X2-nya 5 dikurang Y1-nya ini 2 kuadrat ditambah Y2-nya ini 1 dikurang Y1-nya ini 1 kuadrat plus Z2-nya ini 7 dikurang Z1-nya 3 kuadrat. D sama dengan akar 5 dikurang 2 kuadrat berarti 3 kuadrat plus 1 min 1 kuadrat yaitu 0 kuadrat plus 7 dikurang 3 kuadrat yaitu 4 kuadrat. D sama dengan akar 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 0 kuadrat tetap 0 ditambah 4 kuadrat yaitu 16. D sama dengan 9 tambah 0 tambah 16 berarti 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi jarak titik A dan B adalah 5 satuan. Nah, selanjutnya kita soal yang terakhir nih. Soal nomor 10. Tentukan jarak titik M, 3, 4, dan min 2 terhadap bidang 2x min y plus 2z min 5 per 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus ini ya seperti tadi ya. D sama dengan mutlak A X1 plus BY1 plus CZ1 plus D per 3. D sama dengan A-nya ini 2 ya, B-nya ini ya, setelah itu C-nya 2 dan D-nya ini min 5. Berarti menjadi 2, A-nya 2, X1-nya 3. Ini X1, ini 4-nya sebagai Y1 dan Z1-nya yaitu min 2. Berarti B-nya ini tadi kan 4 berarti 4 plus Y1. Ini ya, 4 ya. Kenapa kok bisa 4? Nah, karena ini kan ini langsung ya ini 4, nggak tulis satunya kan tulis 1 ya, tapi tetap hasilnya 4. Ini kan 1, nah dia dikalikan dengan ini hasilnya juga tetap 4, jadi 4 ya, ditambah C nya 2, ini ya C nya Z1 nya min 2, D nya yaitu min 5 ini per 3. D sama dengan 2 mutlak 2 dikali 3 6 dikurang 4 dikurang 2 kali min 2 4 dikurang 5 per 3. Maka didapatkan hasil D-nya sama dengan mutlak 6 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 5 min 7 per 3. Nah, jadi selesai 10 soal mengenai geometri analitik ruang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.